Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, kali ini kita akan masuk di pembelajaran 3 dan 4 tema 2D, subtema 4. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita membaca doa supaya kita dipermudahkan segala urusan. Dan yang ketiga, kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menuliskan informasi penting dari bacaan tentang ciri-ciri pasar yang bersih dan yang tidak bersih. Kedua, siswa dapat menuliskan laporan sederhana tentang ciri-ciri toilet yang bersih dan tidak bersih. Yang ketiga, siswa dapat meneruskan pola barisan bangun ruang. Nah, kita langsung belajar aja ya. Apakah kalian pernah pergi ke pasar? Pasti kalian pernah ya pergi ke pasar saat menemani ibu kalian berbelanja, ya. Nah, saat kalian di pasar nih, apakah pasarnya bersih atau tidak bersih? Nah, pasti kalian pernah ke pasar yang bersih dan juga pernah ke pasar yang tidak bersih. Nah, sekarang coba kita baca dulu percakapan antara Nina nih. Pertama, pasar ini bersih dan nyaman ya, Bu? Tentu saja, Nina. Kios pedagang ditata rapi. Semua pedagang membuang sampah dengan tertib. Tidak ada sampah yang berserakan. Lantai di dalam pasar juga bersih dan tidak becek. Tadinya Nina tidak mau ikut karena biasanya pasar kotor dan bau, Bu. Memang ada beberapa pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Sebaiknya kita menjaga kebersihan di pasar agar terasa nyaman ketika berbelanja. Nah, kita tadi sudah membaca teks percakapan antara Nina dan ibunya yang sedang pergi ke pasar nih. Nah, dari teks percakapan yang sudah kita baca ini, kira-kira apa sih ciri-ciri dari pasar yang bersih? Dan apa juga ciri-ciri dari pasar yang tidak bersih? Ada yang tahu? Nah, ini dia ciri-ciri pasar yang bersih berdasarkan bacaan yang sudah kita baca tadi. Pertama, kios pedagang ditata rapi. Nah, kalau misalkan kios pedagangnya ditata rapi, itu termasuk juga ke dalam pasar yang bersih. Kemudian kedua, semua pedagang membuang sampah pada tempatnya. Nih, jadi setiap pedagang atau penjual yang ada di pasar tersebut, jika membuang sampah ke tempatnya, berarti pasar tersebut bersih. Kemudian, jika semua pedagang, kemudian pembeli juga tidak mengotori pasar tersebut, maka tidak ada sampah yang berserakan. Nah, kemudian yang keempat, lantai di dalam pasar juga bersih, tidak becek. Nah, ini ciri-ciri pasar yang bersih ya. Jadi kalau misalkan kalian ke pasar kemudian melihat kiosnya rapi, kemudian tidak ada sampah yang berserakan di lantai, kemudian lantainya juga tidak becek. Nah, berarti pasar tersebut adalah pasar
yang bersih. Nah, sekarang coba kita lihat ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Ciri-ciri pasar yang tidak bersih pertama, kios pedagang tidak ditata dengan rapi. Kedua, pedagang membuang sampah sembarangan. Ketiga, banyak sampah berserakan di lantai. Keempat, lantai di dalam pasar becek. Nah, ini adalah ciri-ciri pasar yang tidak bersih nih. Kira-kira anak-anak semuanya pernah nggak pergi ke pasar yang kurang bersih? Ciri-cirinya yang tadi Pak Imran sebutkan. Pertama tadi kios pedagangnya tidak rapi ditatanya, kemudian banyak sampah yang berserakan di lantai. Nah, kemudian lantainya juga becek ya, becek, kemudian ada lumpurnya. Nah, kemudian baunya itu tidak enak. Nah, berarti itu adalah pasar yang kurang bersih. Saat kalian pergi ke pusat perbelanjaan, apakah kalian pernah ke toiletnya? Pernah nggak? Contohnya misalkan kalian pergi ke mall, pernah nggak kalian pergi ke toiletnya? Pasti ada nih anak-anak yang pergi ke toiletnya, misalkan nggak tahan lagi nih mau pipis. Nah, pastikan perginya ke toilet. Nah, saat kalian di toilet tersebut, coba kalian amati, kira-kira toiletnya bersih atau tidak? Kita akan belajar tentang toilet yang bersih dan yang tidak bersih. Kita baca dulu yuk cerita ini. Ayah mengajak Nina ke pusat perbelanjaan. Di sana terdapat banyak pengunjung yang datang. Pusat perbelanjaan termasuk tempat umum. Di pusat perbelanjaan terdapat toilet umum. Meskipun banyak pengunjung, toilet tetap bersih, harum, dan terawat. Pengunjung menggunakan toilet umum dengan tertib. Setelah menggunakan, pengunjung menyiram toilet sampai bersih. Sampah tisu juga dibuang ke tempat sampah. Namun, ada pula toilet umum yang kotor. Penyebabnya karena pengunjung tidak menjaga kebersihan. Sampah tisu berceceran karena tempat sampah yang penuh. Toilet juga tidak disiram dengan benar, sehingga menimbulkan bau. Semua pengunjung seharusnya menjaga kebersihan. Kebersihan toilet umum adalah tanggung jawab bersama. Nah, ini adalah cerita tentang kebersihan toilet umum ya. Bersih atau tidak bersihnya toilet umum. Nah, toilet umum itu ada yang bersih, kemudian ada juga yang tidak bersih nih. Nah, kalau misalkan ciri-ciri dari toilet umum yang bersih itu apa? Tadi ada nih di cerita yang sudah kita baca. Nih, toilet umumnya harum, kemudian terawat. Nah, kemudian pengunjung menggunakan toilet umum dengan tertib. Tidak ada sampah tisu yang dibuang ke tempat, tidak ada sampah tisu yang berserakan di lantai. Sampah tisu dibuang ke tempat sampah. Nah, itu ciri-ciri dari toilet umum yang bersih. Kalau misalkan toilet umumnya tidak bersih, berarti banyak sampah tisu yang berserakan di lantai. Kemudian tadi kita baca nih, toiletnya tidak disiram dengan benar sehingga menimbulkan bau yang tidak enak. Nah, kebersihan toilet umum ini juga tanggung jawab kita semua. Jadi kalau kita menggunakan toilet umum ya, kita harus menjaga kebersihan. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan di toilet umum. Kemudian toiletnya setelah kita menggunakan harus disiram dengan benar ya, agar
tidak bau. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Nah, sekarang amatilah gambar toilet umum di bawah ini. Ini ada gambarnya. Kemudian buatlah laporan sederhana berdasarkan gambar toilet umum di atas. Nih, boleh kalian buat di buku tulis atau di kertas lembar. Kemudian difotokan, dikirimkan di WA grup kelas 2. Ya, Pak Imron tunggu nih. Ini adalah contoh soal yang harus dikerjakan bersama-sama. Nih, diamati ya gambarnya, apakah toilet ini bersih, apakah kotor. Nah, dijelaskan kalau misalkan kotor nih. Kira-kira kotornya kenapa? Karena ada apa? Nah, dijelaskan. Pak Imron tunggu ya jawabannya. Kita lanjut nih. Ayo kita membaca ini. Apakah kotak pensil berbentuk balok? Nih, kira-kira bentuknya balok nggak kotak pensil ini? Iya, bentuknya balok kotak pensil ini ya. Balok itu memiliki sisi yang ada sisi yang ukurannya tidak sama. Ada sisinya yang ukurannya lebih panjang nih kalau balok. Nih, sekarang kita akan belajar menyusun balok nih. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita menyusun bangun datar, kalau sekarang kita menyusun bangun ruang, yaitu balok. Nih, ada contohnya nih. Ini ada gambar balok. Ada gambar balok yang tegak dan ada yang lagi tiduran nih baloknya, ya. Nih, lihat, tegak, tiduran, tegak, tiduran, tegak, tiduran, dan tegak. Ini adalah pola barisan balok nih. Pertama dia polanya tegak, kemudian tidur, kemudian balik ke tegak, kemudian tidur, tegak, tidur, dan tegak. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. Kalau kita mau mengisinya nih di sini, kira-kira kita isi apa nih? Ini polanya pertama tegak, tegak, titik-titik, tidur, tegak. Nih, kira-kira kita isi apa nih jadi yang harus di sini? Apakah baloknya tidur atau tegak? Nih, lihat di sini. Pertama, di sini ada 2 balok, 1, 2. Nih, kemudian titik-titik berubah ke tidur. Balik lagi ke tegak. Berarti ini yang harus kita isi adalah balok tidur. Nih, dia tiduran baloknya ya. Jangan diisi tegak, kurang tepat kalau misalkan diisi tegak. Nah, sekarang nih ada contoh soal. Coba kalian kerjakan contoh soal ini. Ada di bukunya nih. Kalau misalkan sudah selesai, dikirim di WA grup kelas 2 ya. Kita akan jawab bersama-sama. Nih. Ini ada titik-titiknya, diisi. Apakah baloknya tegak ataukah dia lagi tiduran baloknya? Nih, diisi ya. Nah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Kita tadi sudah belajar nih tentang kebersihan pasar ya. Ada pasar yang bersih, ada juga pasar yang tidak bersih. Kemudian tadi juga kita sudah belajar tentang toilet umum. Ada toilet umum itu yang bersih, yang dicirikan dengan sampahnya tidak ada, tisu juga tidak berserakan. Kemudian pengunjung menyiramnya itu dengan benar. Kalau misalkan toilet umum yang tidak bersih, banyak tisu yang berserakan, kemudian pengunjung tidak menyiram toilet dengan benar, sehingga baunya tidak enak. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tadi tentang menentukan pola barisan bangun ruang, yaitu balok ya.
Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita selesai, kita akan berdoa dulu. Kita akan membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.